Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toha, Guru SMK Al-Hadi Gresik, memegang materi Siskomdit dan DMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Untuk anak-anak sekalian, siswa baru, saya ucapkan selamat datang di SMK Al-Hadi Gresik. Biasanya untuk MPLS atau MOS, masa orientasi siswa, itu dilaksanakan dengan luring, artinya tatap muka. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, untuk materi wawasan Wiyata Mandala kami laksanakan dengan daring. Untuk itu, untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk mengejar cita-cita meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Untuk wawasan Wiyata Mandala, ini pengertian dari wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Wiyata yang berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan atau lingkungan. Kalau kita mengerti dengan wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Sekolah dan fungsinya. Sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai norma-norma agama, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan pendidikan nasional dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala ada 5. Di antaranya 1. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat belajarnya anak-anak. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, orang tua dan guru. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Artinya, di sekolahan guru membimbing anak-anak dari para orang tua. Sedangkan ketika anak-anak ini sudah pulang, adalah tanggung jawab mendidik. Itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Selanjutnya adalah warga sekolah. Para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi alma mater atau martabat dan citra guru. Warga sekolah tidak hanya siswa saja, akan tetapi semuanya, baik dari kalangan kepala sekolah sampai tingkat karyawan, itu adalah merupakan warga sekolah. Itu harus betul-betul menjunjung tinggi alma mater sekolahan, martabat dan citra guru. Dan selanjutnya adalah masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat yang ada di sekitarnya, mendukung antar warga. Tanpa ada dukungan dari warga, sekolah tidak akan ada apa-apanya, karena warga merupakan timbal baliknya dari sekolah sendiri. Artinya anak-anak yang ada di sekolahan merupakan anak-anak dari warga di sekitarnya. Dan lagi ada ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Ketahanan dalam wawasan Wiyata Mandala ini adalah 1. Mentaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu tidak hanya tertulis, akan tetapi ada yang tertulis. Jadi ada tata tertib tertulis dan ada tata tertib yang tidak tertulis. Untuk semua siswa harus mentaati itu. Dan yang kedua adalah menjaga nama baik diri sendiri. Artinya kita harus betul-betul mampu menjaga nama baik diri kita sendiri.
Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Dan yang ketiga, menjaga nama baik keluarga dan guru. Jadi kalau kita saling menjaga nama baik, insya Allah kedepannya kita akan baik-baik saja. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah. Artinya kita sebagai siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, baik itu guru putra ataupun guru yang putri. Kita harus hormati karyawan, kita juga harus hormati warga sekolah yang lainnya, harus kita hormati. Artinya sesama teman kita harus saling hormat menghormati atau saling harga menghargai. Yang keempat adalah belajar keras, teratur dan terencana. Artinya dalam masa pandemi yang seperti saat ini, kita harus betul-betul belajar keras. Karena kita belajar pada saat ini adalah melalui daring. Jika seandainya kita belajar keras, insya Allah pada kedepannya kita akan betul-betul mampu mengatasi semua kendala atau pelajaran di sekolah. Kadang-kadang kita tidak teratur. Guru sudah mempunyai aturan untuk daring pada saat ini, tapi siswa tidak mau mengikuti aturan yang ada. Guru mempunyai rencana daringnya pada hari ini, tapi untuk siswa tidak bisa mengikuti rencana guru. Untuk itu perlu dibutuhkan belajar yang lebih keras. Dan yang kelima adalah melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Melaksanakan upacara bendera ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Dan tak luput untuk semua OSIS yang ada beserta anggotanya ikut mempersiapkan pelaksanaan upacara bendera dengan tertib. Dan yang keenam adalah memelihara 7K. Di sini 7K artinya adalah satu, keamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Kita harus menjaga keamanan. Kita harus juga menjaga kekeluargaan, menjaga kedisiplinan, menjaga kerindangan, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban. Itu adalah memelihara 7K. Kalau semuanya itu kita laksanakan, kedepannya kita akan sehat selalu. Dan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, sekolah sebagai tempat siswa belajar, menuntut ilmu, membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, iptek, ilmu pengetahuan atau teknologi, serta berbagai macam keterampilan siswa. Jika saja siswa itu mengikuti kegiatan non-kurikuler dan ekstrakurikuler, pada saat kedepannya nanti tidak mungkin siswa itu akan menjadi orang yang tidak tahu, akan tapi dengan segala bentuk kegiatan sekolah yang diikuti, insya Allah kedepannya siswa akan menjadi pandai. Dan sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Dan untuk yang terakhir ini penutup, agar anak-anakku sekalian tahu agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekali lagi saya ulang, warga sekolah itu seluruh, mulai dari siswa sampai karyawan dan juga guru-guru yang ada merupakan warga sekolah. Jadi Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, dari guru, karyawan, itu sebagai wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dan saya ucapkan terima kasih untuk saya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan selamat bergabung dan belajar di SMK Al-Hadi Gresik. Untuk siswa baru dan untuk yang lama tetap semangat membimbing adik-adik kelasnya. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.